Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu bangun dari kursi, jalan ke dapur, lalu tiba-tiba berhenti dan bertanya sendiri, tadi aku kesini mau ngapain ya? Atau kamu pernah lupa naruh kacamata, padahal baru saja kamu pakai? Atau susah banget ingat nama cucu tetangga yang dulu sering main ke rumah? Banyak dari kita sering menganggap hal seperti ini sebagai hal yang biasa. Namanya juga udah tua, pasti ada aja yang kelupaan. Tapi tahukah kamu, lupa itu bukan sesuatu yang harus dimaklumi begitu saja. Apalagi kalau terjadi semakin sering dan semakin parah. Pikun, atau dalam istilah medisnya demensia, bukanlah bagian alami dari proses menua. Ya, ingat memang bisa sedikit menurun seiring bertambahnya usia. Tapi bukan berarti kita akan pasti pikun. Yang sering tidak disadari adalah ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari, yang justru mempercepat penurunan daya ingat. Dan sayangnya, kebiasaan ini bukan hal besar yang mudah dikenali, tapi justru hal-hal yang kita anggap sepele, wajar, bahkan sudah jadi rutinitas. Padahal, mereka perlahan-lahan membuat otak kita makin malas, makin lemah, dan makin rentan. Bayangkan, otak seperti kebun. Kalau tidak dirawat, tidak disiram, tidak diberi pupuk, lama-lama tanahnya akan kering dan tandus. Begitu juga otak. Kalau tidak dirangsang, tidak dipakai, dan malah dibiasakan hidup dalam pola yang salah, maka proses pelupa akan semakin cepat datang. Nah, di video ini, saya akan ajak kamu mengenali 5 kebiasaan sepele yang diam-diam bisa bikin lansia lebih cepat pikun. Dan bukan cuma mengenali, tapi juga kita bahas solusi sederhana yang bisa kamu mulai dari sekarang. Tanpa harus minum obat mahal, tanpa harus ke rumah sakit. Karena menjaga ingatan bukan soal usia, tapi soal kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah kapan saja. Namun sebelumnya, berkenan untuk subscribe, like, dan share. Pertama, terlalu banyak diam dan tidak sosialisasi. Sudah pensiun, anak-anak sibuk sendiri, teman-teman semakin jarang terdengar kabarnya. Akhirnya hari-hari kita dipenuhi dengan sunyi, diam, sepi, tidak ada percakapan. Bagi sebagian orang lanjut usia, ini terlihat seperti ketenangan. Tapi hati-hati, kalau dibiarkan terlalu lama, ini justru bisa menjadi jebakan yang pelan-pelan mengikis kesehatan otak. Kamu tahu, otak kita itu ibarat otot. Kalau tidak dipakai, dia akan melemah. Dan salah satu cara terbaik untuk melatih otak kita, bukan dengan soal matematika, bukan dengan hafalan rumit, tapi dengan sosialisasi. Ya, sesederhana ngobrol. Saat kamu berbicara dengan orang lain, otakmu bekerja untuk menyusun kata, mengingat cerita, memahami ekspresi, dan menyambung logika. Saat kamu mendengarkan cerita orang lain, otakmu belajar empati, mengaktifkan daya pikir, dan tetap aktif secara emosional. Ini latihan kognitif yang luar biasa. Sayangnya, banyak lansia mulai kehilangan jaringan sosial saat memasuki usia 60 tahun ke atas. Pensiun membuat rutinitas berubah. Anak-anak sudah sibuk dengan kehidupan mereka, dan tubuh yang tidak sebugar dulu membuat kita ragu untuk pergi jauh atau berkumpul. Akhirnya apa? Kita lebih banyak diam, menonton televisi sendirian, duduk berjam-jam tanpa lawan bicara. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang sebenarnya tidak sehat. Dan dari situlah awal mula masalah bisa muncul. Daya ingat mulai melemah, semangat hidup menurun, bahkan bisa muncul rasa kesepian yang diam-diam menggerogoti jiwa. Penelitian dari Harvard dan jurnal kesehatan otak lainnya menunjukkan bahwa isolasi sosial adalah salah satu faktor terbesar yang mempercepat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Bahkan lebih berbahaya dari merokok atau kurang olahraga. Lalu solusinya apa? Kembali membuka diri. Bukan berarti kamu harus pergi jauh atau bertemu banyak orang sekaligus. Tapi mulailah dari hal kecil, telepon sahabat lama dan tanya kabarnya. Ajak tetangga ngopi sore di teras. Ikut pengajian atau komunitas lansia di lingkunganmu. Main bareng cucu dan biarkan mereka bercerita.
meskipun kamu nggak selalu mengerti. Dan yang paling penting, jangan merasa terlalu tua untuk memulai hubungan sosial yang baru. Kadang, teman terbaik kita justru datang di usia yang paling tak kita duga. Kamu mungkin sudah tidak bisa lari maraton, tapi kamu masih bisa tertawa, berbagi cerita, dan membuat seseorang merasa didengar. Dan itulah keajaiban dari bersosialisasi. Bukan hanya menjaga otakmu tetap sehat, tapi juga membuat hatimu tetap hangat. Jangan biarkan diam menjadi rumah tinggalmu. Temukan suara di sekitar, dan kembalikan hidupmu dalam warna. Kedua, kurang tidur atau tidur tidak berkualitas. Saya sudah tua, tidur 4 jam juga cukup. Pernah dengar kalimat seperti itu? Atau mungkin kamu sendiri yang sering mengatakannya? Banyak orang lanjut usia merasa bahwa tidur malam yang singkat sudah cukup. Apalagi kalau siangnya bisa tidur-tidur sebentar. Tapi sayangnya, otak kita tidak setuju. Tidur itu bukan sekadar memejamkan mata. Tidur adalah proses perbaikan. Saat kita tidur nyenyak, terutama di malam hari, otak kita menjalankan pembersihan besar-besaran, menghapus racun dari sel-sel otak, memperkuat memori, menyeimbangkan hormon, dan membantu kita tetap tajam saat bangun. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidur kurang dari 6 jam per malam? Atau tidurnya tidak nyenyak, sering terbangun, mimpi buruk, atau kebanyakan tidur siang, lalu terjaga semalaman? Otak kehilangan waktu untuk menyegarkan diri, memori jangka pendek terganggu, fokus menurun, dan jika dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa mempercepat datangnya kepikunan. Banyak penelitian membuktikan bahwa kurang tidur pada lansia berhubungan langsung dengan meningkatnya risiko demensia dan Alzheimer. Bahkan, tidur yang terlalu banyak tapi tidak berkualitas, misalnya tidur 9 jam tapi sering terbangun, juga berbahaya. Tanda-tanda tidur yang tidak berkualitas: bangun pagi merasa lelah, tidak segar, sering mengantuk di siang hari, emosi mudah naik turun, gampang tersinggung, tidak bisa fokus saat membaca atau berbicara, mudah lupa hal-hal kecil. Kalau kamu sering mengalami hal-hal itu, bisa jadi bukan usiamu yang bermasalah, tapi kualitas tidurmu yang terganggu. Lalu, apa solusinya? Pertama, tetapkan jadwal tidur yang tetap. Tidur dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh punya jam biologis yang akan menyesuaikan dengan kebiasaanmu. Kedua, hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Kopi, teh, coklat, dan makanan berlemak bisa membuat perut bekerja lebih keras dan mengganggu tidur. Ketiga, jauhkan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar HP atau TV bisa menipu otak dan membuatnya berpikir masih siang. Gantilah dengan aktivitas tenang, seperti membaca buku, dizikir, atau mendengarkan musik lembut. Keempat, gunakan lampu redup dan suasana yang nyaman di kamar. Kamar tidur seharusnya menjadi tempat istirahat, bukan tempat menonton TV, makan, atau ngobrol keras-keras. Tidur nyenyak bukan soal malas atau banyak waktu kosong, tapi itu adalah investasi untuk menjaga otak tetap sehat dan berfungsi baik. Karena kalau tidurmu cukup dan berkualitas, kamu akan bangun dengan pikiran jernih, hati lebih tenang, dan tubuh yang lebih siap menjalani hari. Dan yang paling penting, otakmu tetap tajam, ingatanmu terjaga. Jadi, jangan sepelekan tidur, karena mungkin kepikunan. Bukan karena kamu makin tua, tapi karena kamu nggak pernah benar-benar istirahat. Ketiga, tidak pernah melatih otak. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu merasa otakmu benar-benar bekerja? Bukan untuk hal rutin seperti menyapu, makan, atau nonton TV, tapi benar-benar berpikir, menganalisis, atau mempelajari sesuatu yang baru. Banyak dari kita berpikir bahwa saat memasuki usia 60 tahun, tugas kita tinggal istirahat tenang-tenang saja, dan tidak perlu lagi belajar atau berpikir keras. Padahal, justru itu yang membuat otak cepat menua. Otak kita seperti mesin atau otot, kalau tidak dipakai, lama-lama karatan. Bukan karena usia, tapi karena tidak digunakan. Kita rajin senam untuk tubuh,
Tapi otak kita dibiarkan tidur panjang. Dan inilah yang sering tidak disadari. Ketika otak tidak pernah diajak berpikir aktif, ia mulai kehilangan ketajamannya. Proses mengingat jadi lambat, membuat keputusan jadi ragu-ragu, mengerti pembicaraan jadi makin sulit. Semua ini bisa menjadi awal dari penurunan fungsi kognitif, bahkan demensia dini. Contoh aktivitas yang tidak menstimulasi otak: menonton TV terus-menerus tanpa interaksi, melakukan aktivitas yang sama setiap hari tanpa variasi, tidak tertarik lagi membaca, menulis, atau belajar hal baru, tidak berani mencoba teknologi atau aktivitas yang berbeda. Kalau kamu merasa hari-harimu begitu-begitu saja, tanpa tantangan, tanpa hal baru, bisa jadi otakmu sedang diam-diam kehilangan semangatnya. Lalu bagaimana cara melatih otak di usia 60 tahun ke atas? Pertama, latih otak dengan permainan ringan. Main teka-teki silang, sudoku, puzzle, atau catur. Itu bukan hanya hiburan, tapi juga senam untuk otak. Kamu bisa main bareng cucu, sekalian memperkuat ikatan keluarga. Kedua, baca setiap hari. Walau hanya 10 menit, baca koran, buku motivasi, atau artikel kesehatan. Otak akan terus mendapat informasi baru dan belajar mengolahnya. Ketiga, belajar hal baru. Sekecil apapun itu, bisa belajar cara pakai smartphone, membuat kue baru, atau ikut kelas daring untuk lansia. Otak akan terlatih untuk fokus dan menyerap informasi. Keempat, menulis jurnal harian atau catatan kecil. Menulis membantu otak mengatur pikiran, menyusun cerita, dan memperkuat ingatan. Kelima, berdiskusi atau berpendapat. Ikut pengajian, arisan, diskusi ringan dengan teman sebaya, atau ngobrol soal berita terbaru dengan pasanganmu. Interaksi sosial juga melatih daya pikir dan komunikasi. Banyak orang bilang, otak saya udah nggak sebagus dulu. Tapi sebenarnya, otak itu bukan rusak, hanya tidur, dan kamu bisa membangunkannya lagi. Belajar itu tidak mengenal usia. Justru di usia lanjut, kita punya waktu lebih banyak untuk hal-hal yang dulu tertunda. Membaca, menulis, berkebun sambil belajar tentang tanaman, atau belajar mengelola keuangan sederhana. Jangan biarkan otakmu pensiun sebelum kamu pensiun, karena otak yang aktif adalah kunci lansia yang sehat, mandiri, dan tetap punya semangat hidup. Keempat, terlalu sering menonton TV secara pasif. Nggak ada kerjaan lain, ya nonton TV aja, dari pagi sampai malam, temannya cuma layar. Kedengarannya sepele, tapi kebiasaan ini, kalau berlangsung setiap hari, bisa diam-diam membuat otak makin lemah. Menonton TV memang terasa menyenangkan, tidak perlu berpikir keras. Cukup duduk, pegang remote, dan biarkan acara demi acara berganti. Apalagi sekarang, salurannya banyak sekali. Berita, sinetron, komedi, musik, bahkan ceramah. Tapi justru disitulah bahayanya. TV menghibur, tapi tidak selalu menstimulasi. Apalagi kalau yang kita lakukan hanyalah duduk pasif berjam-jam, tanpa berpikir, tanpa diskusi, tanpa refleksi. Otak kita tidak berolahraga, hanya menjadi penonton pasif. Lama-lama, jadi tumpul. Penelitian menyebutkan bahwa menonton TV terlalu lama, lebih dari 4 jam sehari secara pasif, bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif. Apalagi jika tidak dibarengi aktivitas fisik, interaksi sosial, atau latihan otak lainnya. TV memang teman yang setia, tapi ia juga bisa menjadi jebakan diam-diam jika tidak kita kendalikan. Bagaimana cara agar TV tidak membuat pikun? Pertama, batasi waktu menonton TV. Idealnya tidak lebih dari 1-2 jam per hari, terutama jika tidak ada aktivitas lain. Sisanya, gunakan untuk membaca, jalan pagi, atau mengobrol dengan keluarga. Kedua, pilih tayangan yang memancing pikiran. Tonton acara edukatif, dokumenter, atau kuis yang membuat kamu ikut berpikir. Ajak anggota keluarga untuk menjawab bersama. Ketiga, diskusikan apa yang kamu tonton. Setelah menonton, cobalah cerita ke pasangan, anak, atau teman tentang acara tersebut. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ini melatih daya ingat dan komunikasi. Keempat, kombinasikan dengan aktivitas aktif. Misalnya sambil menonton,
kamu bisa mengerjakan kerajinan tangan, merajut, mencatat resep, atau berolahraga ringan. Kelima, jangan jadikan TV sebagai pengganti teman bicara. Coba luangkan waktu untuk menelepon sahabat lama, bergabung di komunitas lansia, atau sekadar mengobrol dengan tetangga. TV tidak salah, tapi jika menjadi satu-satunya kegiatanmu setiap hari, itu pertanda bahwa kamu perlu bangkit dari sofa dan mulai menyeimbangkan hidup. Ingat, otak kita butuh tantangan, interaksi, dan makna, bukan sekadar hiburan yang lewat begitu saja. Jangan biarkan TV mengambil alih harimu. Gunakan sebagai hiburan, bukan pelarian. Karena semakin aktif kamu berpikir dan berinteraksi, semakin tajam otakmu, bahkan hingga usia 90 sekalipun. Kelima, jarang bergerak dan minim aktivitas fisik. Dulu waktu masih muda, saya jalan kaki ke pasar, nyapu halaman, urus anak 5. Sekarang, ya duduk-duduk aja. Badan juga sudah nggak kuat. Kalimat seperti ini sering terdengar dari para lansia. Tapi tahukah kamu, justru karena kamu berhenti bergerak, tubuh dan pikiranmu makin cepat melemah. Aktivitas fisik bukan hanya untuk menjaga berat badan, bukan juga hanya untuk jantung atau sendi, tapi juga untuk otak. Setiap kali kita bergerak, entah jalan kaki pelan, menyiram tanaman, menyapu teras, atau sekadar naik turun tangga, tubuh kita memompa darah lebih banyak ke otak. Dan darah itu membawa oksigen dan nutrisi yang sangat penting untuk menjaga daya ingat, konsentrasi, dan suasana hati. Jadi, saat kamu malas bergerak, bukan cuma otot yang lemah, tapi juga otak. Apa yang terjadi kalau lansia jarang bergerak? Otak tidak mendapat aliran darah dan oksigen yang cukup. Fungsi memori menurun lebih cepat. Risiko depresi meningkat. Tidur jadi tidak nyenyak. Koordinasi dan keseimbangan tubuh makin memburuk. Dan yang paling menakutkan, meningkatnya risiko demensia. Bahkan, menurut banyak penelitian, aktivitas fisik ringan saja sudah cukup menurunkan risiko pikun hingga 30-40%. Artinya, kamu tidak perlu olahraga berat. Yang penting konsisten dan dilakukan setiap hari. Lalu, bagaimana caranya agar tetap aktif di usia 60 tahun ke atas? Pertama, jalan kaki 15-30 menit sehari. Tidak perlu cepat, yang penting rutin. Bisa keliling halaman, lorong rumah, atau ke warung dekat rumah. Gunakan tongkat bila perlu. Ajak teman atau cucu agar lebih menyenangkan. Kedua, senam lansia atau peregangan ringan di rumah. Banyak video senam lansia di YouTube, cukup 10-15 menit setiap pagi untuk melenturkan tubuh dan menyegarkan pikiran. Ketiga, kerjakan aktivitas rumah tangga ringan seperti menyapu, mencuci piring, melipat baju. Selain bikin rumah bersih, tubuh juga ikut aktif. Keempat, berkebun atau merawat tanaman. Aktivitas ini menenangkan pikiran dan sekaligus membuat tubuh bergerak aktif di bawah sinar matahari. Kelima, aktif dalam kegiatan sosial. Ikut pengajian, senam kelompok, posyandu lansia, atau arisan. Ini membuat tubuh dan pikiran tetap terlatih, sekaligus menambah semangat hidup. Jangan tunggu ada tenaga dulu untuk bergerak. Justru dengan bergeraklah, tenaga itu akan kembali. Usia bukan alasan untuk berhenti, karena tubuh lansia yang aktif bukan hanya terlihat sehat, tapi juga lebih ceria, lebih percaya diri, dan lebih kuat menghadapi hari tua. Kalau ingin tetap tajam pikirannya, kuat badannya, dan bahagia hatinya di usia 60, 70, hingga 80 tahun. Jangan biarkan tubuhmu diam terlalu lama. Mulailah dari langkah kecil, karena dari sanalah kesehatanmu akan terus terjaga. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.